Salam, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Ini perjumpaan yang pertama dan yang terakhir, tetapi bukan maksudnya terakhir di ini ya. Karena memang saya kerjasama dengan Pak Albert selaku dosen agama Katolik di UPB ini dari tahun lalu untuk bisa masuk minimal itu sebenarnya 2 kali ya. 2 kali itu artinya sebelum Mid dan sesudah Mid. Tetapi karena banyak dipotong waktu libur hingga kalian tidak bisa ketemu saya sebelum Mid dan akhirnya ketemu sebelum ujian akhir. Baik, mari kita buka kegiatan kita ini dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu, Engkau menghadirkan kami di tempat ini. Karena kehendak-Mu lah yang terjadi dalam hidup kami ini, sehingga kami dapat menjadi mahasiswa Universitas Pancabakti ini. Kami menjadi mahasiswa Katolik yang setia kepada-Mu. Berkati, bimbing, lindungilah kami, agar dalam semester 1 ini kami dapat menghadapi ujian akhir dengan tenang, dan kami dapat belajar semua mata kuliah dengan baik, sehingga kami memperoleh prestasi yang baik, dan akhirnya kami dapat melanjutkan ke semester 2 dengan penuh sukacita. Dan karunia Natal serta Tahun Baru 2025 ini memberikan kami semangat dan motivasi sehingga kami dapat menjadi mahasiswa Katolik yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, dan mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri. Berkatilah orang tua kami, para saudara-saudari kami, para kerabat dan detolan kami agar selalu setia kepada Allah Tritunggal Yang Maha Kudus dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Begitu juga dengan kami, agar kami selalu menjadi saksi iman yang hidup dengan pemikiran, perkataan, perbuatan kami, sehingga kami dapat menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Semuanya kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, sepertinya Anda sudah kenal dengan saya ya. Siapa yang tidak ikut Orkabina? Semuanya ikut Orkabina kan? Oh, 1, 2, coba angkat tangan saja yang tidak ikut Orkabina. Wah, sayang sekali orang muda tidak ikut Orkabina. Semuanya ikut Orkabina kan? Ini semester 1 atau ada yang mengulang? Oh, saya pikir ada yang mengulang ya. Baik. Mata kuliah agama itu diajarkan juga di perguruan tinggi, bukan sekedar hanya basa-basi, tetapi benar-benar bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa itu, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya kan? Negara menjamin kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ada 6 agama dan ada 200 kepercayaan di Indonesia. Ya. Masih ada satu yang berjuang untuk menjadi agama, yaitu Kaharingan. Ya. Telah diterima di PBB, tetapi yang di Indonesia ya pengakuan resmi negara ada 6 agama. Jadi dengan status dan kedudukan yang sama. Jadi ketika kita berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini sesuai dengan moto Monsinyur Sugio Pranoto, pahlawan nasional kita 100% Katolik, 100% Indonesia. Artinya kalau kita menjadi orang Katolik yang baik, berarti kita menjadi orang Indonesia yang baik. Nah, mengapa saya bertanya tentang Orkabina? Sayang ya, berapa orang tadi tidak ikut? Coba angkat tangan, saya coba lihat. 1 cewek, 2 cowok, 3. Ini ngapa nih? Tidak ikut, tidak ada duit, tidak diizinkan orang tua. Sayang ya, orang tuanya di mana? Ketapang. Emangnya di situ ada kegiatan mesumnya? Nah inilah ya, orang tua lebih mengizinkan anak untuk pergi ke mall ketimbang untuk ikut retret rekoleksi. Aneh. Orang tua lebih meleskan anaknya untuk ikut fisika, kimia, matematika daripada ikut retret rekoleksi. Kalau retret 300.000 itu mahal katanya. Anak saya ikut retret 500.000, tapi sebenarnya biayanya itu 1 juta lebih, disubsidi oleh bandol ya. 5 hari. Oh, saya sudah sangat senang sekali. Pak, saya ikut ya. Jadi ada persoalan di situ. Mengapa orang tua tidak mengikutkan anaknya kegiatan Orkabina? Padahal Gereja Katolik yang ada di kampus UPB ini satu-satunya adalah KMK Santo Fransiskus Assisi. Nah ini tidak diyakinkan orang tuanya, dianggapnya para pengurusnya preman, aktivis pengurus. Nah itu kesalahan
perspektif berpikir. Yang ini apa? Boy, alasannya tidak pergi, tidak ada duit, tidak diizinkan orang tua. Hari ini tak diizinkan orang tua laki-laki, takut kehilangan keperjakaan. Apa? Tidak suka. Perkawinan itu main-main, sia-sia. Gile men, hanya satu kali seumur hidup tidak mau ikut, gimana cemen, generasi strawberry, takut dikerjain. Nah, memang ini perkawinan dikerjain. Itu kan hanya momentum. Nah, itu akibat kalian suka bully orang. Jika datang ke perkawinan, dibilang nanti dibully, begini. Tidak ada begitu. Ospek kan udah tidak ada begitu. Beda kalau kami dulu, ospek 1 tahun kalau di kampus saya, ya, muntah kuning dan saya guli-guli batang dulu, tidak ada masalah, biar tidak cemen. Baru jadi suruh ikut ya susah. Nah, itu. Mental orang Katolik itu adalah mental yang pakai mantel. Nah ini tidak. Balik kampung. Oh ini. Sakit. Oh sakit apa non? Hernia, usus buntu, tipes. Jadi waktu pas perkawinan sakit. Iya. Oh. Kalau pas gawe tidak sakit ya. Oh. Latihan ini ikut terus Pak. Oh ikut terus. Jadi tidak sakit tipes. Bayar udah. Oh. Sakit. Kalau di sana bahaya ya. Bisa mati pula di sana. Kakak itu mentor turun tidak usah ikut ya. Oh iya, kakak mentor suruh tidak ikut. Karena takut mati nanti. Kalau mati, ya dulu pernah ada yang usus buntu, lalu setengah mati panitia yang nyari puskesmas lalu dibawa ke rumah sakit. Ya tidak masalah. Itu artinya kamu sayang melewatkan momen itu, ya. Ya non? Aduh, tinggal di mana? Di kos? Hah? Enggak. Perkawinan 3 hari, tidak mau pulang kan? Ya inilah persoalan problematika orang muda sekarang, ya. Saya tidak menyalahkan kamu, tetapi berubahlah, karena kamu orang muda Katolik yang sudah dewasa, ya. Baru pergi ini. Ini persoalan. Nah, persoalan yang dihadapi orang muda Katolik sekarang atau mahasiswa Katolik sekarang, kalian kan orang muda Katolik yang statusnya mahasiswa, adalah, ya, yang kita akan bahas, yaitu adalah komunikasi, ya. Dan komunitas. Pada tahun ini tahun jubilium itu 25 tahun pintu Basilika Santo Petrus dibuka 25 tahun sekali. Kalau kalian lihat di TikTok itu ada. Problematika kita sekarang adalah sebagai orang muda Katolik itu gampang tidak ke gereja pada hari Minggu, padahal 5 perintah gereja itu sudah jelas. Apa tuh? Yang pertama, saya udah kasih clue-nya dulu waktu di Menjalin kan. Jadi kalian nggak mungkin asing dengan muka saya gitu. Ya. Apa? Banyak tidak apa? Oh, kalau saya jadi dosen, saya tanya itu loh, ujian akhir. Ya, apain nanya susah-susah, 10 perintah Allah, 5 perintah gereja, 4 berdarah utama, 7 sakramen, ya kan? Ngapain saya buat susah-susah soalnya? Ya enggak, non? Ya, biar kalian tahu semua, tapi tidak hafal ya, 10 perintah Allah. Bahaya nih, dogma Katolik. Ini yang kegantian dari ini apa, Le? 10 perintah Allah. Dapat kacamata biasanya pintar. Saya senang dengan anak kacamata. Pasti pintar lah. Pintar apa? 10 perintah. Dah. Saya sudah tes ya, beberapa kali saya ngetes. Banyak 10 perintah Allah. Orang muda Katolik tidak hafal. Kalau udah orang muda Katolik tidak hafal, bagaimana jadi orang dewasa Katolik? Ya kan? Nah, tadi belum apa yang kamu tidak ikut perkawinan? Alasan? Tidak ada alasan. Hah? Di kampung. Di kampung. Loh, waktu itu libur kah? Apakah? Libur sebelum Libur. Kamu di kampung. Kamu kampung mana? Di area Sanggau. Area Sanggau. Pulang ke sini berapa duit? Udah bayar. Udah bayar. Nah, kok balik? Sayang lah. Nah, kan tahun depan aku ikut. Biar pun semester 3 jadi senior di situ. Ini kan enak lah. Kami bina orientasi kegiatan pembinaan. Itu untuk membina komunikasi dan komunitas ya. Ya no? Kalau mau dilarang orang tua sih, aduh. Kalau dilarang orang tua jangan kuliah di dapur, di sumur, di kasur. Cari.
Nah ini untuk cambuknya. Saya tidak ingin mengatakan dia salah, dia tidak salah. Yang salah adalah bagaimana meyakinkan orang tuanya. Ini kegiatan apa sih? Orkabina mah, apa tuh Orkabina? Orientasi kegiatan pembinaan apa itu? Ya kan? Kegiatan mah dari KMK, Keluarga Mahasiswa Katolik, satu-satunya gereja Katolik yang ada di Universitas Pancabakti. Oh, gereja Katolik. Itulah seorang Katolik dibina dalam komunitas Katolik, kan? Gitu kalau kamu yakinkan dengan bapak mamamu. Ya, tapi masih gak bapak mama kasih kekeh, kamu jangan ikut nak. Ya kan? Nah, hormatilah ibu bapakmu. Ya udah jelas lah 10 perintah Allah. Kalau dia taat 10 perintah Allah, hormatilah ibu bapakmu. Selesai, panitia tidak bisa ngelawan. Kamu dalilnya apa dogmanya? Dilarang orang tua aja, tidak pakai 10 perintah Allah. Kalau dilarang orang tua itu bukan dogma, itu kan kalau dogma itu kan 10 perintah Allah. Hormatilah ibu bapakmu. Betul ya? Kalau dogma itu harus hafal 4 perintah gereja. Mana ada 4 perintah? 5 perintah gereja. Apa tuh perintah yang pertama? Rayakanlah hari raya disamakan dengan hari Minggu. Rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kita merayakan hari raya itu dengan ke gereja. Jadi orang Katolik merayakan Natal itu dengan perayaan liturgis. Paham ya? Wajib ke gereja. Apalagi hari Minggu. Hari Minggu ke gereja kan? Tiap Minggu. Kalau hujan ke gereja. Mantap. Mantap imu, selalu bikin kata orang kaya. Sajak mantap gitu. Mantap kawan kan gitu. Itu bagus. Yang ikut Orkabina hari Minggu mana? 10 jam gua ke KP. Nah, KP apa lah terserah kalian. Macam-macam KP di sini. Ya kan? Sampai kota Pontianak dibilang 1000 KP. Dari KP kelas kaki 5 sampai KP yang WiFi-nya 24 jam online. Ya, saya sering lihat misa pagi, saya perhatikan masih ada anak muda duduk-duduk di KP. Saya kan misa pagi, di BMB itu misa pagi, udah misa pagi dong. Misa harian kan, tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu di BMB itu jam 5 loh. Kamu kan anak Tuhan. Wah, di minggu ya kurang, masih muda, belum ngurus anak, ya kan? Nah ini ya, generasi muda, orang muda Katolik, bintang gereja, dogma. Maka semua orang Katolik pergi ke gereja Katolik, bukan gereja lainnya. Jelas ya? Kalau tidak datang misa 1 kali hari Minggu itu dosa berat. Siapa yang mengundang kita datang ke gereja? Tuhan Yesus Kristus. Hanya di gereja Katolik kita bisa melihat Tuhan. Di mana kamu melihat Tuhan? Datang ke gereja, dia lihat cowok. Kemana? Kemana kamu melihat Tuhan? Boleh masuk Pak? Masuk. Siapa suruh kamu keluar? Masuk ke dalam, keluar. Di mana kamu lihat Yesus? Di gereja. Di mana? Waktu peristiwa apa? Waduh, ini yang kacamata ini, yang IP-nya 4,0. Gimana non? Dari kampus UNI? Oh, agak jauh. Ketapang, enggak kawan ya? Oh, enggak kenal. Kamu dari Sandai, itu dari Jelai gitu. Terbalik. Kamu dari Balai Tua. Oh, dari Sandai, betul kan? Ini dari Jelai. Oh, Simpang 2. Agak jauh memang. Simpang 2 dekat ke Sanggau. Kalau Sandai dekat ke sama-sama ketapang, ketapang. Apa? Pada peristiwa apa kalian melihat Tuhan Yesus itu? Memang benar-benar Tuhan Yesus itu hadir. Banyak yang tidak tahu. Nanti datang ke gereja tuh ngapain kalian? Boy. Wake up bro. Gimana? Kau senyum-senyum ya Allah, gila pantas lagi kita ini muda, diseret orang untuk tersesat. Dalam pindah aja agama abang, pindah aja agama adik, ya kan? Kalian menuhankan Tuhan, menuhankan manusia, katanya. Kalian ikut jin kafir, katanya.
Itu akibat kita tidak kuat dogma tadi, 4 perintah, 5 perintah gereja, 10 perintah Allah, tak apa. Padahal 10 perintah Allah itu juga dogma orang Yahudi. Ya kan? Aku Allah Tuhanmu yang pertama, jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Jelas di situ. Hari Minggu ke gereja. Saya agak langsung to the point ya. Ngomongnya harus jelas. Botol kalau kalian tidak ke gereja, bodoh dan tolol kalau kalian tidak ke gereja. Kenapa? Karena kalian berjumpa dengan Tuhan Yesus. Yang mengundang kalian itu adalah Tuhan Yesus. Maka perintah pertama dengan perintah gereja itu nyambung itu, sinkron. Jadi kalau kalian tidak datang ke gereja itu melanggar perintah Allah yang pertama, jelas. Ya. Dan perintah gereja yang pertama dan kedua. Yang kedua kan hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya diwajibkan dan jangan melakukan perbuatan dilarang. Pasti banyak ada hafal. Memang kurikulum atau standar ya. Kalau kita di kuliah ya tidak ngapal itu. Itu loh zaman saya sambut baru dulu. Tidak hafal 10 perintah Allah, 5 perintah gereja. Nih belum layak sambut baru katanya. Jadi jelas ya? Jelas ya? Di mana kamu berjumpa Tuhan Yesus? Di gereja. Dan kamu melihat Tuhan Yesus di mana? Pada saat imam mengangkat, ya kan, hosti atau roti itu mengkonsekratnya, maka disuruh lihatlah. Jelas. Hebat kan orang Katolik bisa lihat Tuhan. Orang lain tidak bisa lihat Tuhan. Terserah dengan dia cara-caranya. Nah, makanya kamu wajib datang ke gereja sesuai dengan perintah Allah. Jangan memuja berhala, berarti ketika kamu tidak datang ke gereja pada hari Minggu, kamu sudah menciptakan berhala baru. Ya. Kamu sudah berzina. Berzina itu bukan hanya melakukan hubungan seksual, ya cabul ya, bukan. Tapi tidak datang ke gereja karena kalian hari seorang Katolik, bukan karena sakit. Itu berarti kalian sudah berzina. Memuja berhala. Jangan memuja berhala, berbaktilah padaku saja. Jelas kan? Hanya berbakti kepada Tuhan Yesus. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Bukan kawin tak kawin yang menyelamatkan kalian, yang menyelamatkan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tak ada nama di kolong langit ini yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Jelas ya? Di ujung belakang, ikut Orkamina. Kamu seperti dibayang-bayang gitu. Biasanya di ujung itu ada setan. Ya kan? 1 setan, 2 setan, 3 setan. Jadi ada 3 hal yang menyesatkan kita. Yang pertama adalah apa? Godaan setan atau iblis. Yang kedua, godaan dunia ini. Godaan yang ketiga adalah hawa nafsu. Nah itu ya, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Saya itu the point saya, bukan saya mau ngomel kalian, tidak. Namanya bimbingan dan penyuluhan. Jelas? Makanya kita diundang hari Minggu itu untuk datang ke gereja. Dan luar biasa, maka saya bilang bodoh dan tolonglah kita tidak datang ke gereja di kota Pontianak ini. Karena mulai jam 6 sore malam Minggu sampai jam 7 malam di katedral ada misa. Bahkan di keluarga Kudus ada misa. Tuhan Yesus yang mengundang kita. Kalian mau pakai gereja yang model mana? Kipas angin? AC? Kalau di kampung jangankan AC dan kipas angin. Ya kan, syukur-syukur ada angin masuk. Ya. Di sini lagak boy, tidak datang ke gereja. Ngapain ke gereja katanya. Bahkan bilang titip doa untuk Tuhan, ya tidak bisa. Kau di kampung apa kau dapat? Betul ya? Betul? Bahkan ada di kampung tuh setahun 2 kali. Setahun sekali, 2 tahun sekali. Baru datang pastor. Baru ada misa. Luar biasa kan, mereka hanya kerinduan saja. Di sini kalian diundang, ada 8 paroki di sini. Mau gereja kayak mana? Gereja kayak teater, katedral. Semua pakai AC kan? Minimal kipas angin ada di sini. Masih tidak mampu juga ini. Lebih bodoh dan tolong kita berada di kafe itu. Sampailah tengah malam, sampailah subuh, tidak ke gereja. Main game, kecek-kecek HP, kecek-kecek. Kalau kecek-kecek main musiknya mana dapat duit.
Sekarang ngecek. Nanti keluarlah kata-kata kotor dan jorok kalau udah main game. Anjir loh, anjing, babi, dan berbagai macam kata-kata binatang dan maki-makian. Punya meci lah, tahu. Teriak-teriak gitu. Di gereja nggak mau nyanyi. Suara sumbang wajib nyanyi, ya enggak? Tidak ada mada bakti, tak bawa buku. Di Kota Baru tinggal baca di situ. Kayak karaoke. Di katedral kayak karaoke. Di mana? Kecuali di BMJ yang masih pakai mada bakti kan. Yang lain udah pakai kayak karaoke. Tinggal ikut ya, nyanyi ya susah. Memuji dan memuliakan Tuhan. Nah ini ya. Saya mau mengatakan itu karena itulah yang menyebabkan kita kehilangan iman. Kita datang ke sini bukan untuk kehilangan iman, tetapi untuk mewartakan iman kita bahwa Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat sudah lahir di kota Yerusalem. Marilah kita, kan tema Natal apa? Lukas 2 ayat 15. Marilah kita ke Bethlehem. Nah, jadi ini persoalannya, problematikanya. Dari mana mengubah iman itu? Tidak ada yang bisa mengubah iman kalian. Karena iman sudah diberikan, tinggal kalian memiliki harapan Tuhan. Cinta yang ikhlas. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu autokritik kita kan? Perintah Allah yang kedua apa? Apa perintah Allah yang kedua? Hah? Kok diam semua nih? Gila, dapat E lah nih kalau saya jadi dosennya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Alamat, kita kalah main judi. Sebenarnya kalian tidak menyebut Tuhan dengan hormat, tidak ke gereja, tidak menghormati Tuhan Allahmu. Ya. Kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani itu tidak bisa digoyangkan. Ya memang orang lain tidak akan bisa menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan karena dia bukan orang Kristen, belum dibaptis. Kalau mau meyakinkan apapun dia tidak akan ngerti karena dia belum dibaptis, belum percaya. Orang yang bisa dibaptis itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat. Maka formanya aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kan? Ada iman dulu baru bisa kita dibaptis. Kalau tidak ada iman pun tidak ada. Kamu dibaptis waktu kecil, ya, itu karena bapak mamamu, ya enggak? Baik. Ini semua dari daerah kan? Ini dari dari Pontianak. Paroki mana? Sisilia, Tanjung Hulu. Serdang. Oh, saya sengaja Tanjung Hulu Hieronymus, Sisilia. Rajin ke gereja ya? Oh, kadang. Sekarang keluarga kudus atau MRPD ya. Gitu ya. Pokok yang mana BMJ enggak laku, jauh. Padahal BMJ putar sana. Ya kan? Jadi kalau kita misa itu jam 6 sore, wah, luar biasa. Jadi kalian mau cari jodoh ya pasangan. Rajin misa. Ya kan? Tuhan berikanlah saya pacar yang seiman. Oh, mau cari pacar yang seiman, cari di kafe susah. Cari di karaoke tempel ya susah. Cari di band ya susah. Ya enggak? Udah punya cowok ya pasti? Pastinya. Ya bagaimana? Kan enak kalau pacaran masuk gereja. Ya enggak? Pacarannya sehat. Ya begitu. Ini udah punya pacar, pasti dilarang bapaknya. Mamanya, tak boleh pacaran. Nanti setelah tamat, tak boleh pacaran. Udah kerja, tak boleh pacaran. Nah, ya, bapak mamanya mungkin menginginkan dia untuk sukses. Ya kan? Kalau saya dulu prinsip saya satu, SMA memang jangan pacaran. Ya kan? Pokoknya semester 3 saya sudah punya pacar. Ya dong, minta dengan Tuhan. Mau tampang kayak buka pantat kuali kalau kita beriman. Bunda Maria, kabulkanlah doa saya agar kamu mendoakan saya kepada Tuhan Yesus biar saya dapat pacar. Pacar yang seiman.
Ya puji Tuhan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Tidak pernah minta, Matius 7 ayat 7. Mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah, mintalah maka kamu akan mendapat. Carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah pintu maka akan dibukakan, kan? MCK. Ya, non. Udah, pakai pacar. Tidak siman. Bah, tinggalkan saja, putuskan saja, buat susah. Kamu akan kehilangan iman. Karena iman itu bukan sesuatu yang tidak dipertahankan. Iman itu dipertahankan. Lalu perintah berikutnya apa? Perintah Allah yang ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Mantap. Jadi kalau perintah gereja yang pertama tadi, rayakanlah hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Yang kedua, hadapilah misa kudus, pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan dilarang. Berikutnya yang keempat, hormatilah ibu bapakmu. Menganut hormatilah ibu bapakmu. Jelas. Kalau kita nanti mau menikah, harus dapat restu. Pernah ikut misa perkawinan? Bedaknya udah bagus, kayak artis, selalu nangis-nangis. Makanya biasanya, kalau itu kan sungkeman itu biasanya ada yang belakangan, ada yang didahulukan. Itu bukan liturgis, itu hanya kebiasaan. Syukur nanti pernah nggak kamu bayangkan nanti kan? Kamu pernah ikut misa di kue? Misa di kue pula, misa perkawinan di kue, misa orang yang akan dikubur. Gimana kamu membayangkan itu? Kamu bayangkan? Terharu kan? Kamu mau jadi suster? Suster ya. Semoga nanti dari suster dilarang oleh bapak mama juga. Kami dilarang juga. Mau jadi apa? Pernah Pernah membayangkan? Pernah punya pacar? Belum ya? Akan segera OTW. Jangan terlalu tegang. Nah, itu Jadi dogma kita ini banyak orang muda itu tidak paham. Sehingga apalah waktu misalnya dialog agama kita jadi terkakak-kakak. Apa kau mengikuti Yesus yang manusiawi? Kalian yang menuhankan manusia katanya. Itulah tadi kalau orang. Jadi begini, sampai tunggang langgang pun kalian jelaskan kalau orang itu belum dibaptis, akan caya-caya gitu. Ya kan? Percuma. Yang kita lakukan adalah dialog iman dengan kebaikan. Betul ya? Dengan kebenaran. Dengan cinta kasih. Amal kasih. Buat sekolah, buat rumah sakit, buat panti jompo, melakukan sesuatu yang baik, tidak melakukan sesuatu yang jahat. Itu Tidak narkoba, Kalian generasi muda jangan sampai terpancing dengan narkoba. Narkoba, narik kolor bapak, Bukan? Anak ngerokok baga-baga, bukan? Apa tuh narkoba? Yang cewek narik kolor bapak kan? Apa tuh? Ingat narkoba itu hanya bisa direhabilitasi dan paling cepat rehabilitasi. Rehabilitasi bukan kesembuhan. Ingat, jika orang pecandu narkoba, jangan berharap dia sembuh. Sama seperti kamu makan nasi. Kalau kita lapar makan nasi kan? Kalau orang di barat makan nasi enggak dia? Enggak, dia makan roti dari gandum karena memang dari kecil kecanduannya itu. Ya kan? Coba kalau kita enggak makan nasi. Karena kita dari kecil bahkan dari bayi sudah diajarkan makan nasi. Coba misalnya orang di Papua dikasih beras, dia anggap sayur. Karena makanannya adalah ubi jalar. Paham? Ya, makan sagu papeda ini daerah Ambon sini, jangan kalian bilang makan sagu, mereka makan ubi jalar. Kalian tidak pernah lihat mereka masak babi lalu ada ubi jalar di situ. Ya, makan ubi jalar dia. Itu makanan pokoknya, atau sorghum. Itu kan buat kecanduan kan? Nasi buat kecanduan kan? Siapa yang tidak makan nasi di sini? Cobalah kalian. Ya, berapa orang yang tahan tidak makan nasi di sini? Nasinya kalau banyak-banyak kan? Apalagi kalau dari daerah. Pergi cari, tak kenyang di warung itu, nasinya sedikit. Ya. Saya dulu tinggal di suatu daerah,
itu nasinya jadi banyak. Kenapa nasinya banyak nih? Sayurnya ya banyak kuahnya. Ya, sama dengan narkoba. Rehabilitasinya 30 tahun. Jadi jangan pernah, don't try. Ya. Senakal apapun kita jangan pernah terjebak dalam sindikat narkoba. Karena kalau narkoba itu kita hanya 3 aja pilihannya. Yang pertama apa? Mati karena narkobanya. Efeknya macam-macam tuh bawaan narkoba itu. Ya. Bisa sakau, bisa yang kedua ya karena kecelakaan, karena dia nyakau, nyabu. Ya. Bisa berikutnya ngapa dia? Bisa dia pakai jarum suntik kena HIV/AIDS. Bisa dia kena hepatitis atau macam-macam. Ya. Berikutnya yang kedua, mati karena apa dia? Mati karena sindikatnya. Ketika kalian sudah masuk di dunia narkoba itu, kalian tidak pernah dilepaskan oleh ya para sindikat. Karena sindikat mata rantai yang terputus. Kalian dikasih gratis. Nah itu bahaya, gratis. Coba saja gratis. Lama-lama 20.000, 40.000, 50.000, 100.000, 120. Kacau. Kacau. Akhirnya apa? Kuliah tidak selesai. Motor dijual. Ya, baju dijual. Semuanya hilang. Tinggal pakai kolor ya. Lama-lama pikiran jahat masuk. Nyuri. Ya. Mesin air orang dipotong. Lama-lama lebih hebat lagi. Naik ke jambret, rampok, begal. Kayak begitu. Karena dia butuh barang itu untuk nyakau, untuk itu tadi, sakau. Dia seperti makan nasi. Tapi bukan makan nasi bukan narkoba, itu kebutuhan pokok. Kalau dia tidak pakai, dia akan menjadi manusia yang linglung, sontoloyo. Kalau dia makai, dia akan fly. Dunia hanya milik dia, seperti di surga. Bagi yang pernah makai. Bagi yang sudah pernah makai, bertobatlah. Ya. Jadi itu.